Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka, salah satu peserta dari pelatihan NLP bersama Bapak Abdul Aziz. Hari ini saya dan teman-teman di kelas pelatihan mendapat materi yang menarik, yaitu tentang metaprogram. Setelah dibahas, kemudian diberikan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ternyata metaprogram ini salah satu hal yang berperan penting dalam terhadap motivasi kita sebagai manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, hari ini saya mau membahas satu topik yang di dalamnya itu terdapat metaprogram ini ya, yang sudah terprogram dengan baik dalam diri saya sekian lama, kemudian saya manifestasikan dalam tingkah laku sehari-hari gitu. Saya mau membahas tentang mimpi. Ada nggak di antara teman-teman yang sampai hari ini masih suka menjawab ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang berhasil, ketika ada yang menanyakan apa mimpi kamu gitu. Ternyata ketika saya terjun di lapangan beberapa tahun yang lalu gitu ya, sampai hari ini banyak siswa-siswa yang sudah SMA, mahasiswa-mahasiswa gitu ya, yang seharusnya sudah tahu tujuan hidupnya, sudah tahu ke arah mana dia akan berjalan gitu. Ternyata mereka masih bingung, sebenarnya mau jadi apa sih saya gitu. Padahal menurut saya, kalau yang namanya mimpi itu harus spesifik ya, harus jelas, supaya kita punya gambaran kita harus gimana sih untuk mencapai mimpi ini gitu. Nah, kalau berbicara dari sisi metaprogram tadi, ini ada hal pertama yang tadi dibahas adalah arah motivasi. Nah, pada saat awal saya memilih menjadi psikolog gitu ya, saya mengambil jurusan psikologi, arah motivasi itu away from math. Saya nggak mau mempelajari matematika di dunia kuliah gitu ya. Itu tujuan saya awalnya. Walaupun klise ya, banyak orang yang beralasan seperti itu ketika mengambil jurusan-jurusan yang ada di rumpun ilmu sosial gitu. Padahal ternyata setelah saya pelajari, setelah saya jalani, ternyata kita tetap aja ketemu sama matematika karena kita harus belajar yang hitung-hitungan seperti statistik gitu. Kita harus ngambil data untuk penelitian gitu ya. Dan sejalan dengan itu akhirnya pendapat saya tentang kenapa sih mau mengambil jurusan psikologi ini akhirnya berubah gitu ya. Motivasi saya bukan lagi untuk menghindari matematika, tapi saya punya sesuatu yang ingin saya capai. Ada satu strong why kenapa saya pengen banget jadi psikolog gitu. Dan menurut saya itu menjadi alasan saya bisa bertahan selama perkuliahan. Saya bisa melaksanakan setiap tugas dengan maksimal, berusaha tetap maksimal gitu. Itu yang mendorong saya untuk menggapai apa yang saya inginkan. Nah, strong why itulah yang sampai saat ini masih mengakar kuat dalam diri saya. Menurut saya, keilmuan psikologi ini sama halnya seperti keilmuan kedokteran dan keguruan. Tidak dapat dipungkiri ya, di negara kita dua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan keberadaannya, kehadirannya gitu. Orang sakit pasti akan langsung cari dokter, dan kita sekolah kita butuh guru gitu. Bahkan yang homeschooling sekalipun gitu ya, di rumah kita butuh guru gitu ya. Nah, kalau tadi membahas di metaprogram ini, saya lebih senang fokusnya di bagaimana melihat kesamaannya ya. Fokus saya ke match ya. Saya melihat itu ada kesamaan antara psikolog dengan
dokter atau guru, yaitu sama-sama dibutuhkan keberadaannya. Karena apa? Karena psikologi itu ilmu yang deket banget sebenarnya. Fenomenanya tuh terjadi setiap saat di sekitar kita gitu. Dan sederhananya tuh gini, di mana ada manusia, di situ ada psikologi. Gitu. Jadi akhirnya saya meyakini bahwa psikologi ini keilmuan yang penting untuk saya pelajari gitu. Karena saya mau bantu banyak orang, saya ingin mewujudkan cita-cita bahwa kita bisa loh ditinggal di lingkungan yang sehat mental. Dan sehat mental itu kan berawal dari individu-individu yang ada di dalamnya gitu ya. Saya ingin punya keluarga yang sehat secara mental, dan itu perlu dipelajari menurut saya gitu. Nah, kemudian lingkup psikologi ini cukup luas karena kita mempelajari tingkah laku seseorang dengan spesifik, dengan detail gitu ya. Kita pelajari dan kita menyadari bahwa setiap yang dilakukan seseorang itu pasti ada alasan di baliknya. Dan itu menurut saya unik gitu untuk dipelajari. Nah, dan pada saat menjalaninya gitu ya, sebagai seorang mahasiswa psikologi, saya menyadari bahwa belajar psikologi ini membantu saya untuk meninggalkan diri lama saya yang biasanya hanya iya-iya aja. Saya akan mundur teratur ketika diminta mengungkapkan pendapat. Saya akan memisahkan diri dari komunitas diskusi gitu ya dulu. Saya lebih senang dengan dunia saya sendiri. Dan saya nggak peduli gitu dengan yang ada di luar sana. Nah, selama menjadi psikologi ini, menjadi mahasiswa psikologi, itu membantu saya untuk mencoba belajar kritis terhadap segala sesuatu gitu. Jadi nggak cuma iya aja. Kemudian kalau dari gaya saya mengambil keputusan, saya sebenarnya tipe orang yang cukup prosedur ya, mengandalkan prosedur. Ketika saya ingin mencapai sesuatu, saya akan membuat beberapa plan A, plan B, plan C. Contoh simpelnya ketika saya mau pergi ke satu tempat, waktu itu saya mau ke Jogja bersama dengan keluarga dan anak-anak saya bikin 3 plan. Kenapa? Karena menurut saya ketika plan 1 tidak terwujud, kita masih punya 2 plan lainnya yang bisa kita lakukan gitu. Tapi saya tidak kaku terhadap plan-plan tersebut. Kalaupun misalnya ternyata ketiga plan itu tidak terwujud, tidak tercapai, ya saya harus berusaha untuk fleksibel dan beradaptasi gitu. Kemudian mencari nih solusinya seperti apa ya ke depannya gitu. Dan dari pembahasan materi tadi tentang metaprogram, saya jadi semakin menyadari bahwa oh ya, seperti ini loh program yang sudah terbentuk dalam diri saya gitu. Terutama dalam hal mencapai mimpi ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman lain yang ikut kelas ini juga bisa menemukan metaprogramnya masing-masing, sehingga nanti bisa membantu teman-teman dalam meningkatkan motivasinya ke depan dalam melakukan sesuatu gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.